Panjenengan dengan saya tidak ada bedanya. Lahir tidak bisa memilih. Cuman oleh Allah kebetulan saya dilahirkan sebagai putra dari almarhum Mas Darmaji Budiarsono. Dalam banyak hal, banyak cerita, dan yang paling banyak adalah fitnah. Tapi itu adalah bagian dari jalan hidup. Panjenengan pernah mendengar bahwa Padepokan disegel oleh sekelompok orang. Begitu disegel, siangnya dipanggil oleh Kapolresta. Barang siapa masuk rumah pekarangan orang lain tanpa izin, itu pidana. Sehingga sorenya dibuka lagi. Sekelompok orang itu mengaku bahwa dia adalah waris dari yayasan. Saya sampaikan, Yayasan Setiati Terakhir itu tidak ada waris. Yayasan tidak ada waris. Kalau waris pribadi ada. Yayasan Setiati Terakhir dibentuk awal itu adalah atas nama 4 orang: Yan Warno, Darmaji Budiarsono, Imam Kusupangat, dan Sugeng Wiono. Nah, yang paling penting adalah di bawah nama Darmaji Budiarsono ada keterangan. Dengan demikian bertindak untuk atas nama Persaudaraan Setiahati Terakhir Pusat Madiun. Artinya apa? Karena yayasan tidak ada waris, yang ada hanyalah Darmaji. Siapa warisnya? Warisnya adalah siapapun yang ditunjuk oleh pengurus Persaudaraan Setiahati Terakhir Pusat Madiun untuk duduk sebagai pengurus Yayasan Setiahati Terakhir. Jadi kalau ada pelintiran bagus menguasai yayasan, menguasai aset, insya Allah tidak ada. Terkait badan hukum, begitu ada penyegelan, saya ngajak Mas Arief Suryono selaku ketua saat itu. Mas Arief, mereka ini masuk ke Padepokan itu tidak berani, gemboknya dibuka lagi karena mereka tidak punya dasar hukum. Kalau ini payung hukum yang dipakai selama ini adalah Yayasan Setiahati Terakhir. Dengan undang-undang ormas, kalau mereka mendaftarkan nanti akan terjadi sengketa. Apa tidak sebaiknya saya terhati di badan hukum kan? Dan Mas Arief menghentikan, Mas Imam dulu dawe saya terhati gak perlu badan hukum, nanti naik keseret ranah politik. Diskusi panjang, kalau ini tidak disampaikan, tidak di badan hukum kan, nanti kalau didaftarkan oleh orang lain bagaimana? Kita kalah segalanya. Akhirnya ya wis totonen, nanti pas parapatan luhur kita bahas. Sehingga saat itu Mas Arief menugaskan 4 orang, saya, Mas Hartono, Mas Hari Wuryanto, dan Pak Sukri untuk mendaftarkan badan hukum itu. Ada 4 badan hukum yang saya daftarkan namanya. 1. Persaudaraan Setiahati Terakhir. 2. Persaudaraan Setiahati Terakhir Pusat Madiun. 3. Setiahati Terakhir. 4. Perguruan Persaudaraan Setiahati Terakhir. Jadi ada 4 nama badan hukum yang saya daftarkan, yang saya tindak lanjuti hanya 2. Syarat untuk sahnya untuk menjadi badan hukum itu cuma ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Karena nawaitunya hanya untuk mengamankan nama agar tidak dipakai oleh orang lain, namanya hanya tertulis di situ Bagus Rizky, Hartono, Mianto, dan Hari Wuryanto. Timbul fitnah di luar bahwa Bagus mendirikan perguruan sendiri. Saudara-saudara yang di Madiun hanya tersenyum karena tahu prosesnya seperti apa. Jadi perintah dari Mas Arief hanya mendaftarkan dan mengamankan nama itu. Cuman yang kurang dulu kenapa saya tidak mendaftarkan Persaudaraan Setiahati Terakhir 1922 gitu aja. Dan ternyata parapatan luhur 2016 tidak membahas sama sekali terkait badan hukum. Dan karena parapatan luhur 2016 penuh catatan, maka saudara-saudara cabang meminta kepada saya, Mas, badan hukumnya ojo mbok serah nisik. Belum apa-apa sudah zolim, apalagi nanti kalau pegang badan hukum.
itu yang terjadi. Karena meminta dari saya tidak bisa, bahkan saya dituduh macam-macam, akhirnya ada gugatan ke Menkumham untuk membatalkan Badan Hukum Persaudaraan Setia Hati Terate. Dan apakah ini sudah inkrah? Belum. Di tingkat pertama kalah. Ada bukti, salah satu bukti yaitu mandat dari Mas Arief Suryono itu diabaikan oleh majelis hakim. Dan yang proses sekarang bagaimana? Masih banding. Kenapa saya harus banding? Karena itu adalah amanah dari Mas Arief Suryono. Dan itu bagian dari sejarah Terate bahwa ada penyegelan sehingga nama Persaudaraan Setia harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena itu adalah keadaan darurat, keadaan tidak biasa. Dan insya Allah nanti kalau proses di sidang di PT UN tingkat yang sedang kami jalani ini berhasil, insya Allah juga akan kami serahkan. Karena amanah dari Mas Arief Suryono hanya mendaftarkan dan mengamankan nama Persaudaraan Setia Hati Terate agar tidak diambil oleh orang yang tidak berhak. Itu sejarah badan hukum yang disampaikan oleh Mas Murjoko. Demikian juga hak paten. Tidak ada niatan dari keluarga almarhum Mas Tarmaji untuk menguasai. Jadi siapapun yang pengurus berikutnya akan kami serahkan. Dan buktinya adalah siang ini panjenengan menjadi saksi semua bahwa hak paten yang diklaim oleh mereka insya Allah masih ada di panjenengan. Bisa lihat di sini adalah sertifikat merek, klubnya masih Garuda dan semuanya asli. Ini juga sama. Dan yang dibawa oleh mereka hanyalah surat perpanjangan. Jadi tidak bermakna apapun. Dan pada siang hari ini alhamdulillah saya mewakili keluarga almarhum Mas Tarmaji Budiarsono menyerahkan untuk pengurus Parapatan Luhur 2017 yang saya anggap, yang kami anggap adalah representasi pilihan dari 180 lebih cabang yang ada di Indonesia. Sama seperti awal tadi, kita lahir tidak bisa memilih. Dan Allah memberi kita kondisi yang berbeda. Tapi di depan Allah semuanya adalah sama. Di lambang Terate ada bunga yang kuncup setengah mekar dan mekar. Dulurku akeh beda-beda warnane. Dan siapapun ketua, baik ranting, baik rayon, ranting maupun cabang, bahkan pusat, harus bisa asah, asih, asuh, karena dulur kita beragam, bermacam-macam.